Adele adalah salah satu penduduk Pulau Efeks yang cukup terkenal. Karena dia sudah berhasil membuat kristal ke-99. Dalam pembuatan kristal tersebut, Adele sangat antusias. Dan cerita di dalamnya, hampir semuanya cerita yang sangat menyenangkan selama hidupnya. Namun, tanpa disangka, pada saat membuat kristal ke-100, ceritanya jauh berbeda dari kristal sebelumnya. Yang dimana Pulau Efeks mengalami musibah, yaitu terkena wabah air virus yang menyerang kekayaan alamnya. Sehingga membuat seluruh sumber kehidupan pulau tersebut pun terkena racun. Ternyata, wabah ini tertulis di dalam prasasti legenda yang berada di kastil tua Pulau Efeks. Salah satu cara untuk menghilangkan wabah ini adalah dengan menyelesaikan kristal ke-100 untuk meminta kepada Dewi Jod agar menghilangkan wabah tersebut. Akan tetapi, untuk membuatnya harus berkelana mencari pengalaman dan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup. Hanya Adele satu-satunya penduduk yang bisa menyelesaikan kristal ke-100. Demi mengembalikan Pulau Efeks seperti semula, Adele harus berkelana dan meninggalkan Pulau Efeks. Adele keluar pulau dengan kapal sederhana untuk berpetualang demi menyelesaikan kristal ke-100 ditemani dengan sahabatnya yaitu Gula. Dalam perjalanannya di tengah laut, ternyata wabah air virus tidak hanya menyerang Pulau Efeks. Wabah tersebut juga menyerang makhluk-makhluk di lautan sehingga menjadikannya monster yang buas. Saat malam tiba, Adele pun diserang oleh salah satu monster yang melompat ke kapalnya. Tapi, Adele masih bisa mengatasinya dengan bantuan Gula. Del, awas! Hiya! Monster tersebut langsung tumbang dan melarikan diri menjauh dari kapal Adele. Tetapi, kali ini beberapa monster mulai mengelilingi kapal. Kayaknya monsternya ada lagi dan lebih banyak. Hah? Masih ada lagi? Mana? Lalu Adele pun mulai menyadarinya. Ada banyak monster yang mengelilingi kapalnya. Satu persatu monster tersebut mulai menyerang. Tapi Adele dan Gula masih bisa mengatasinya. Namun, monster tersebut tidak menyerah dan menyerang kapal hingga hancur. Bersamaan dengan hancurnya kapal, Adele sempat menembakkan flare gun ke arah kerumunan monster, sehingga membuat beberapa monster terbakar, dan membuat beberapa monster lainnya menjauh dari api karena takut. Adele dan Gula pun hanya bisa mengapung menggunakan potongan kapal yang hancur. Saat Adele sadar, dia sudah terdampar dan diselamatkan oleh seorang pria. Kamu siapa? Oh, kamu sudah sadar. Perkenalkan, nama saya Delon. Pria tersebut bernama Delon. Singkat cerita, Adele dan Gula ditemani Delon melanjutkan petualangannya menggunakan kapal milik Delon. Dalam perjalanannya, Adele dan kawan-kawan harus mencari bahan untuk melengkapi potongan kristal ke-100 yang ada di beberapa pulau. Pulau pertama yang dituju adalah Pulau Tidur. Di Pulau Tidur, Adele dan kawan-kawan harus menangkap ekor malaikat nakal yang selalu mengacau di pulau tersebut. Akan tetapi, Adele sangat kesusahan untuk menangkapnya karena ekor malaikat tersebut sangat lincah dan nakal hingga hampir melukai Gula. Namun, dengan semangat yang selalu ada dan takkan pernah habis, Adele pun berteriak, Power up, up, up. Dengan satu lompatan tinggi, ekor malaikat nakal pun akhirnya tertangkap. Setelah mendapatkan ekor malaikat, Adele dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanannya ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Bunga Matahari. Di pulau ini,
Adel harus mencari biji bunga matahari berwarna emas yang langka. Biji bunga matahari emas ini hanya bisa ditemui di dalam hutan pulau tersebut. Sambil terus berjalan, dari kejauhan terlihat sebuah goa yang samar-samar. Di dalamnya terdapat cahaya yang cukup terang. Adel, Gula, dan Delon mendekati goa tersebut. Dan melihat cahaya menyilaukan itu berasal dari biji bunga matahari yang bersinar. Namun, ketika ingin mendekat, terdengar bisikan aneh yang memanggil-manggil nama Adel. Berisik. Tolong jangan panggil diriku Adel. Karena di dalam goa, suara teriakan Adel menggema sampai terdengar keluar goa. Adel pun memberanikan diri untuk mendekati bunga matahari tersebut dengan menutup telinganya dan mengambil biji bunga matahari yang bercahaya berwarna emas. Setelah mengambilnya, terdengar suara gemuruh dari dalam goa dan terasa seperti gempa. Sepertinya gua ini akan runtuh. Ujar Gula yang merasakan keanehan. Lalu mereka pun bergegas untuk keluar dari goa tersebut. Ayo cepat, guanya mau runtuh. Mereka bertiga pun lari keluar dari gua tersebut. Hampir aja. Maaf Del, biji bunganya tadi jatuh tertimpa reruntuhan. Aku khawatir kamu tertinggal di belakang karena membawa semua biji bunga matahari emas. Jadi yang ngebuat kamu kesulitan untuk berlari kencang. Udah, gak apa-apa Delon. Yang penting kita semua selamat keluar dari goa. Tunggu. Gula mana? Aku hitung sampai 3. Kalau Gula nggak nyaut, aku nangis. Bingo, aku di sini. Ucap Gula sambil membawa satu-satunya sisa biji bunga matahari emas yang tadi terjatuh saat mereka sedang berlari keluar. Adel sangat lega karena mereka bertiga berhasil keluar goa tersebut dengan selamat dan juga berhasil membawa biji bunga matahari emas. Lalu Adel dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya dan tujuan selanjutnya adalah pulau terbang. Di mana kita bisa menemukan pulau terbang ya? Gak tahu, kok tanya saya. Adel dan kawan-kawan pun melanjutkan pelayaran. Namun tiba-tiba kapal mereka terombang-ambing. Ternyata kapal Adel terbawa arus yang menuju air terjun di tengah laut. Namun air terjun tersebut mengarah ke atas langit. Kapal mereka pun masuk pada arus air terjun tersebut dan naik lebih tinggi hingga hampir menembus awan dan mengarahkan mereka hingga ke pulau yang terletak di antara awan-awan. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan awan yang dimaksud? Semua awan itu terlihat sama saja. Sesaat pertanyaan itu keluar, ternyata bukan hanya dibawa oleh air terjun. Pulau itu pun juga ikut naik hingga menembus lapisan awan putih dan kemudian terlihat hamparan awan yang sangat cantik mengelilingi Adel, Gula, dan Delon. Mereka bertiga terdiam melihat keindahan hamparan awan tersebut. Ini dia yang kita cari. Ucap Adel sambil memegang awan yang bercahaya. Kemudian pulau terbang pun perlahan turun dengan banyak kupu-kupu putih yang mengiringi. Adel, Gula, dan Delon pun turun di hamparan tanah gersang dan luas. Hei, kenapa kita turun di tempat seperti ini? Panas tahu. Selanjutnya apa, Del? Kita harus mencari tunas kehidupan. Tunas? Di tempat seperti ini? Ada kehidupan pun sepertinya tidak ada, Del. Sepertinya kekuatanmu kali ini berguna, Del. Kekuatan apa itu, Del? Firasat Adel. Dia punya indera keenam.
Selama ini sih nggak pernah meleset. Kemudian, Adel memejamkan mata dan mencoba mencari keberadaan tunas kehidupan. Ada di sana. Mereka bertiga pun berlari ke arah sebuah danau yang tidak ada airnya. Di mana tunasnya, Del? Ada di tengah sana. Adel, Gula, dan Delon pun akhirnya masuk ke danau tersebut dan menemukan sebuah tunas kecil. Bergegas, Adel pun langsung mengambil tunas tersebut. Dari tempat diambilnya tunas tadi, keluar semburan air yang deras. Ayo cepat kita pergi dari sini. Dari pinggir danau, mereka bertiga duduk sambil melihat air yang akan mengisi danau tersebut. Adel melamun, melihat ke arah danau yang mulai terisi air. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ikan hiu makan tomat. Berangkat. Hujan turun dengan derasnya mengguyur Adel, Gula, dan Delon dalam perjalanannya. Kemudian, mereka pun berteduh di bawah pohon yang cukup rimbun. Siapa mereka? Tupai yang di kepala gadis itu gendut banget. Adel celingukan, mendengar suara tapi tidak ada wujudnya. Adel mendongak melihat ke atas terdapat 2 simpanse yang sedang menatap ke arah mereka. Kalian membicarakan aku ya? Ternyata para hewan seperti jerapah, simpanse, gajah, singa menghampiri Adel, Gula, dan Delon. Kemudian, Adel, Gula, dan Delon pun mengobrol dengan hewan-hewan tersebut. Kalian kenapa bisa sampai di sini? Kami sedang dalam perjalanan mengumpulkan bahan-bahan untuk menyelesaikan kristal ke-100. Kristal? Untuk apa? Kristal ini untuk menyelamatkan warga Pulau Apex yang terkena wabah racun. Adel sedang berusaha untuk menyelesaikan kristal tersebut. Lalu, kenapa kamu terlihat sedih, Adel? Semua mata langsung tertuju kepada Adel, yang mulai menitikkan air matanya. Loh, kok nangis? Apa aku terlihat menakutkan? Enggak. Aku bukan nangis karena kamu, Singa. Lalu, Aku sedih karena keluarga aku mengalami kesulitan wabah beracun. Dan juga, aku nggak yakin apakah kita bisa menyelesaikan kristal ke-100 ini. Sedangkan hanya ini jalan satu-satunya untuk menyembuhkan mereka semua. Ini kristal ke-100 ya? Kenapa kamu khawatir tidak bisa? Kan kristal ke-1 sampai yang ke-99 kamu sudah berhasil membuatnya. Aku dan Gula akan nemenin kamu terus, Del. Janji ya. Saat hujan mulai reda, Adel, Gula, dan Delon pun melanjutkan perjalanan mereka. Tak lupa, Adel mengucapkan banyak terima kasih kepada para hewan karena sudah memberinya semangat. Adel pun melambaikan tangan sambil melepas senyumannya. Hari mulai gelap. Adel, Gula, dan Delon menaiki sebuah bukit yang diberi nama Bukit Kejujuran. Wah, bintangnya banyak banget. Untuk mendapatkan bahan terakhir penyempurna kristal, Adel harus mendapatkan sebuah bintang yang akan jatuh apabila seseorang mengungkapkan kejujuran di atas bukit tersebut. Oke, ini mudah. Aku anak baik, jujur, dan imut. Pasti aku bisa mendapatkan bintang. Oh, cahaya yang panjang. Aku akan mengungkapkan kejujuran. Sebenarnya, aku telah memakan 2 potong roti milik Adel waktu itu.
Tapi saat Adel mencarinya, ya aku bilang aja gak tahu rotinya kemana. Dari belakang, Adel menggetok kepala Gula. Oh, jadi kamu yang makan roti aku ya, Gula? Hehehe. Adel kemudian menggenggam tangan Delon dan Gula sambil memejamkan mata. Oh, cahaya yang panjang. Aku ingin bilang terima kasih untuk kamu, Delon, dan juga kamu, Gula, karena telah menemani aku sampai detik ini, melewati berbagai hal, susah senang tanpa mengeluh. Aku sayang sama kalian. Aku juga sayang sama keluarga aku di Pulau Apex. Aku sayang kalian. Sebuah bintang terlihat jatuh mengarah ke mereka yang mulai membuka mata. Tidak lama setelah bintang jatuh, muncul cahaya yang sangat terang di depan Adel, Gula, dan Delon. Itu cahaya apa? Adel pun langsung menghampiri cahaya tersebut. Tunggu Del, kita belum tahu itu apa. Adel pun memberanikan diri untuk meraih cahaya tersebut, yang ternyata itu adalah potongan kristal terakhir. Akhirnya, Ucap Adel dengan wajah yang tersenyum, sambil meneteskan air mata bahagianya. Akhirnya Adel berhasil mengumpulkan semua bahan untuk membuat kristal ke-100. Dan setelah sampai di Pulau Apex, Adel dan kawan-kawan disambut oleh penduduk Pulau Apex yang terlihat menderita dan kelaparan. Adel tidak sanggup melihatnya, dan langsung bergegas menuju kastil tua Pulau Apex untuk menggabungkan semua bahan yang sudah didapatkan selama petualangan menjelajahi berbagai pulau. Setelah semua bahan digabungkan, tak lama kemudian semua bahan tersebut melayang dan bercahaya lalu berubah menjadi kristal yang sangat berkilau, dan kilauannya sampai terlihat ke seluruh Pulau Apex. Lalu Adel menadahkan tangannya tepat di bawah kristal yang melayang tersebut, dan perlahan kristal tersebut turun tepat di tangan Adel. Gula, Delon, kita berhasil. Iya, Del. Nah, akhirnya keluarga kita dan seluruh penduduk Pulau Apex tidak menderita lagi. Untuk pertama kali, Dewi Jod muncul secara langsung di hadapan Adel. Halo Yang, sebutkan permintaan kamu. Sang Dewi, aku ingin menghilangkan wabah yang sedang melanda Pulau Apex dan membuat seluruh penduduk pulau bahagia seperti dulu sebelum wabah ini melanda. Baik, permintaan kamu akan segera aku kabulkan. Semua tanaman dan pepohonan yang layu dengan cepat berubah menjadi subur kembali. Dan seluruh penduduk yang menderita sakit dan kelaparan langsung berubah menjadi sehat kembali. Serta seluruh kehidupan di Pulau Apex seketika berubah menjadi normal seperti sebelum wabah melanda. Akhirnya seluruh penduduk Pulau Apex kembali hidup bahagia. Dan dengan ini, Adel mendapatkan gelar sebagai pahlawan Pulau Apex bersama Gula dan Delon yang ditulis di prasasti legenda Pulau Apex. Setelah ini, apa yang akan kamu lakukan Del di Pulau Apex? Sepertinya aku ingin melanjutkan pertualangan keluar pulau lagi. Tapi, di luar sana berbahaya Del, kamu yakin? Tentu saja aku yakin, karena aku tidak akan sendirian. Maksudnya, kamu mau mengajak penduduk Pulau Apex? Tidak, aku sudah menentukan yang akan ikut berpetualangan denganku itu siapa saja. Siapa? Yang pertama, tentu Gula. Dan yang kedua, kamu. Kita akan terus berpetualangan bersama dan membuat kristal-kristal berikutnya. Adel mengorbankan keinginannya untuk bahagia demi menghilangkan wabah di Pulau Apex. Namun setelah dipikir-pikir, ternyata kebahagiaan yang Adel inginkan sudah didapatkan pada saat berpetualang bersama Delon.